Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali, yaitu dengan kegiatan pembahasan agama, yaitu pada kesempatan kali ini akan kita mencoba membahas terkait di bulan Ramadan, yaitu tentang mencicipi makanan dan saat berpuasa. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya hukum mencicipi makanan dan menggosok gigi itu biasa umumnya ada kaitannya, kadang-kadang menggosok gigi. Mencicipi makanan itu saat berpuasa, bagaimana hukum? Kita pernah membaca di dalam buku bahwa para ulama sepakat akan batalnya puasa seorang apabila makan atau minum. Jadi kesepakatan ulama yaitu minum dan makan, atau makan dan minum. Dan melewatin, tentunya makan itu yang melewatin tenggorokan. Oleh karena itu, karena disengaja dan bukan karena lupa. Kalau tahu-tahu tapi disengaja, tapi udah sampai tenggorokan, walaupun udah dikeluarin lagi, tapi udah pernah masuk, ya itu berarti batal. Yang disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, datang pulang dari sekolah atau dari kerja atau dari kebun, datang langsung minum. Nah, diingetin sama keluarga yang lain, istrinya atau bapaknya atau anaknya, "Pak, bukannya puasa?" "Oh ya, Masya Allah." Nah, itu langsung berhenti. Nah, itu dinyatakan tidak batal. Seperti jadi itu adalah lupa, benar-benar lupa, itu tidak batal. Jadi ulama juga sepakat bahwa puasa yang batal itu harus dihodok kalau batal, walaupun tenggorokan, terus dilanjutkan lagi, tetap di hari lain selain nanti di bulan Ramadan tetap membayar atau menghodok puasanya yang ditinggalkan itu. Lalu bagaimana bukan mencicipi? Nah, sekarang yang kita bahas adalah mencicipi. Lagi masak, oseng, asin kurang, apa gurih atau enggak ada rasanya. Nah, itu mencicipi masakan saat berpuasa. Apakah mencicipi makanan itu termasuk bisa menjadi penyebab batalnya puasa? Batalnya puasa seseorang atau batalnya puasa yang mencicipi. Tadi sudah dikatakan bahwa yang membatalkan itu adalah makan atau minum yang sudah sampai tenggorokan. Kalau baru cuma di ujung lidah, asin, langsung dibuang, insya Allah tidak. Jadi kita tahu bahwa para ulama, pernah kita baca di dalam buku-bukunya, yaitu ulama sepakat bahwa tidak batal puasanya jika makanan dan minuman tersebut baru sebatas memasuki mulut. Berarti mulut, kumur-kumur, tapi jangan sampai ke tenggorokan, seperti kumur-kumur tenggorokan. Sama halnya yang kita sering di masyarakat kita dengar juga termasuk, kecuali mencicipi makanan, juga biasanya sikat gigi. Selama halnya dengan berkumur-kumur. Misalnya kumur-kumur.
langsung dibuang. Oleh ini saya telan karena belum imsak. Ya, jadi berkumur-kumur langsung dibuang itu tidak membatalkan puasa, termasuk sikat gigi. Menggosok sikat gigi, maka mencicipi makanan pun tidak membatalkan puasa, asal tidak ditelan dan minimal tidak melewatin tenggorokan. Tidak melewatin tenggorokan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari hasratku atau syahwat bergejolak, kemudian mencium istri padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, hari ini aku melakukan sesuatu perbuatan atau kesalahan yang besar, Rasulullah. Apa itu? Aku mencium istriku padahal sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa pendapatmu apabila kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang berpuasa? Aku menjawab, hal itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu di mana kesalahannya? Jadi puasa nyium istri tidak batal, insya Allah tidak batal. Apalagi megang istri tidak batal. Megang atau nyium tidak batal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, tidak mengapa seorang mencicipin kuah makanan atau suatu makanan selama tidak sampai ditelan atau sampai ke tenggorokan saat ia berpuasa. Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Tetapi ada pengecualian dari Imam Syafi'i terkait hukum menggosok gigi atau bersiwak. Bersiwak itu pembersih gigi. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, menggosok gigi atau bersiwak hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Jika bagi orang yang berpuasa bila telah melewati waktu zuhur lewat dari zuhur, berarti kalau subuh atau jam 5 pagi atau jam 6 hingga sore, itu makruh hukumnya, bukan membatalkan puasa tapi makruh. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Itu kata yang pernah kita baca di buku-buku. Di mana bersiwak atau bergosok gigi tersebut akan menghilangkan bau mulut yang menjadi tanda seorang sedang berpuasa. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa bersiwak bagi yang berpuasa tidaklah makruh secara mutlak pada waktu apapun tidak dilakukan. Karenanya bersiwak tidak membatalkan puasa karena tidak sampai ke tenggorokan. Jadi untuk mencicipi, untuk memegang istri atau mencium istri juga sifatnya tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur termasuk kumur-kumur juga. Itu. Tetapi kalau di siang bolong atau di siang
menjelang asar atau dari dohor sampai asar itu tidak membatalkan puasa, cuma makruh. Makruh itu tidak disukai oleh Allah. Jadi menetapkan putusan tidak batalnya puasa seseorang, para ulama itu menggunakan pasta gigi atau pembersih mulut lainnya saat berpuasa dan hendak membersihkan mulut dari bau mulut yang mengganggu. Itu memutuskan tidak batalnya puasa. Cuma kalau sikat gigi pasta gigi di tengah hari itu hukumnya makruh. Makruh, bukan membatalkan puasa. Oleh karena itu kalau memang mau sikat gigi sebaiknya habis sahur langsung sikat gigi. Jangan nanti di siang-siang tengah bolong walaupun baunya enggak menyengat sampai teman berbau. Tapi itu adalah tidak apalah, karena pada umumnya orang juga sudah mengetahui kalau memang puasa. Dan juga nanti akan diganti dengan wewangian kasturi jika nanti di hari akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dalam mencicipi makanan waktu masak nggak usah ragu-ragu. Dan itu memang kalau memang yakin kok ragu-ragu rasanya hambar atau bagaimana, untuk mencicipi langsung dibuang kembali, itu tidak membatalkan puasa. Hanya kalau di siang hari itu sikat gigi itu makruh hukumnya, termasuk kumur-kumur kalau di tengah hari itu adalah makruh. Mungkin itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.